Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang berbahagia, para perencana dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan mencoba membuat tutorial terkait proses perencanaan tahun 2024. Di depan Bapak Ibu sudah ada dashboard awal dari sipd.go.id. Seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, bahwa hasil dari BIMTEK tanggal 24 Januari kemarin, kami diundang oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri terkait proses perencanaan pembangunan daerah. Dari sana disebutkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan SIPD yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Bangda. Mungkin Bapak Ibu bertanya, saat BIMTEK kemarin kita sudah menggunakan SIPDRI, lalu bagaimana kelanjutannya? Ya memang sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan oleh Sekjen Kemendagri terkait implementasi SIPDRI. Jadi dari Ditjen Bina Bangda menyampaikan bahwa SIPD.go.id akan diintegrasikan dengan SIPDRI, yang berarti nanti di SIPDRI itu proses perencanaan akan menggunakan modul perencanaan dari Ditjen Bina Bangda. Tapi saat ini masih dalam proses integrasi, sehingga portal yang kita gunakan saat ini masih berada di sipd.go.id. Oke, langsung aja. Mungkin saat ini kami akan membuat tutorial terkait dua hal. Yang pertama terkait input range tahun 2024. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan proses verifikasi usulan musrenbang kecamatan, yaitu usulan dari desa kelurahan dan juga usulan dari Pokdir bagi OPD yang mendapat usulan tersebut. Ya, mungkin yang pertama kali terkait range, kita akan mulai. Pertama kita buka melalui websitenya Kemendagri, Ditjen Bina Bangda, SIPD-nya yaitu sipd.go.id. Mungkin Bapak Ibu yang dulu sudah pernah tahun 2021 di YouTube Bapeda masih ada ya terkait langkah-langkahnya juga, mungkin tidak jauh berbeda modulnya, jadi mungkin bisa melihat lagi yang kemarin-kemarin. Kemudian tapi sekarang di sini sudah ada tampil yang berbeda, sudah ada beberapa banyak update yang ada di sipd.go.id. Oke, di sini ada 4 menu, yaitu e-walidata untuk nanti terkait dengan satu data. Kemudian di sini ada data perencanaan pembangunan daerah terkait dengan e-database. Kemudian nanti kita input di sini terkait perencanaan mulai dari Renstra dan Renja. Kemudian di sini adalah analisis profil, yaitu kita bisa melihat profil pembangunan daerah di Indonesia. Saat ini kita melangkah ke modul di perencanaan pembangunan daerah. Ini tampilan awal. Di sini ada 8 menu, mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Master, Renstra, Renja, dan Rekortek serta fasilitasi. Ya. Untuk OPD nanti akan menggunakan 2 modul, yaitu Renstra dan Renja. Tetapi untuk menyingkat waktu, karena kita waktunya sudah timeline-nya sudah masuk rancangan seharusnya, tapi saat ini kita masih input di Runwal dulu untuk menginput Runwal RKPD dan Runwal Renja OPD. Jadi kita sementara masuk di Renja perangkat daerah. Kita klik. Ya, di sini sama
Jadi sekarang sama dengan SPDRI, portalnya itu portal nasional. Jadi tidak ada Cilacap Cup-nya dan lain-lain. Jadi kita akan milih di sini. Mirip dengan SPDRI, tetapi di sini cukup kita langsung ketik Cilacap. Karena di sini mulai pemerintah daerahnya mulai dari provinsi dan kabupaten kota sudah ada di sini. Tidak terpisah antara provinsi dan kabupaten kota. Kita pilih Cilacap untuk pemerintah daerahnya, kemudian user ID-nya. Saya ambil contoh untuk Bapeda ya, Bapeda. Jadi di sini apa namanya, username-nya itu 1, jadi tidak menggunakan NIP, kita bisa menggunakan kode OPD-nya. Ya, seperti contoh di sini untuk Bapeda, karena urusan perencanaan kita ambil di kode 5 sekian-sekian. Ada add dan Cilacap Cup. Untuk passwordnya default sama Cilacap Cup seperti yang dulu-dulu. Nanti untuk user dan password akan kita kirim melalui forum perencanaan. Kemudian jangan lupa kita pilih yang 2024. Mungkin Bapak Ibu kalau belum memilih 2024 atau masih di 2023 tidak akan bisa login karena akunnya akun di masing-masing tahun. Kalau sudah isi lengkap, kita klik masuk. Ini tampilan awal untuk dashboard Renja perangkat daerah. Di sini masih kosong ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada menu-menu dari dashboard seperti yang kita lihat saat ini. Kemudian ada Renja perangkat daerah, kemudian usulan, prarenja, ranwal, rancangan, rancangan akhir dan final. Kemudian ada tool, helpdesk dan profil. Di sini ada profil, kemudian ada ganti kata sandi. Apabila ingin merubah password, Bapak Ibu bisa mengubah di sini di menu ganti kata sandi. Kemudian untuk melanjutkan kita klik di sini untuk menginput Renja. Di sini ada beberapa menu. Untuk awal kita masuk di usulan rancangan awal nih, bukan di usulan SKPD, karena seperti yang tahun-tahun lalu di SIPD Go ID itu apabila kita menginput awalnya di usulan SKPD, maka kita harus memverifikasi usulan kita sendiri. Jadi untuk mempercepat proses, kita langsung menginput di usulan rancangan awal. Kita klik di sini. Ya, kita tunggu. Kemudian di sini total usulannya masih 0. Usulan ini berarti jumlah pekerjaan nih. Kemudian ini usulannya belum dipetakan indikator. Nanti kita akan coba juga terkait dengan mapping pekerjaan dan indikatornya. Kemudian di bawah ini ada bidang urusannya. Jadi nanti masing-masing OPD akan memiliki urusannya sendiri-sendiri, ya. Atau mungkin ada beberapa OPD yang urusannya sama seperti pekerjaan umum, itu mungkin ada diampu oleh beberapa OPD. Untuk Bapeda sendiri mengampu 2 bidang urusan, yaitu perencanaan dan litbang. Sebagai contoh kita akan coba satu dulu. Kita di perencanaan ya. Kita klik perencanaan di sini, di nama perencanaan. Nanti di sini ada istilahnya kita ada di dashboard perencanaan, berarti ada di urusan. Di urusan maka di bawahnya ada nama-nama program. Ini sebagai informasi Bapak Ibu, kami sudah menginputkan range-nya mulai dari program dan indikator program. Jadi mengurangi kekhawatiran
terkait dengan indikator program, takutnya nanti mungkin ada yang salah ketik atau typo dan lain-lain. Jadi karena di RPD terutama kita harus konsisten mulai program dan indikator program yang menjadi outcome daerah, maka kita sudah menginputkan range-nya. Jadi nanti sebenarnya kalau Bapak Ibu belum menginput, di sini masih kosong ya, masih kosong, belum ada nama programnya, itu bisa klik pilih program untuk menambah program yang belum ada. Misalnya kita klik di sini tidak ada program karena 3 program ini sudah diambil semua, gitu. Kita tutup kalau sudah. Kemudian di SIPD Go ID memang karena marwahnya perencanaan, jadi lebih tertata mulai dari Renstra hingga Renjanya. Jadi apabila Bapak Ibu sudah menginputkan mulai dari program kegiatan, subkegiatan hingga indikatornya di Renstra, maka cukup mengklik di sini, maka otomatis indikator program akan otomatis terinput di sini. Misal di sini ada program perencanaan pengendalian. Nah, di sini ada beberapa tag ya, atau beberapa tombol, mulai dari yang biru ini adalah tag programnya, kemudian hijau ini untuk menambah indikator programnya karena ini adalah program. Kemudian di sini untuk melihat indikatornya, di sini ada untuk menghapus program, kemudian di sini untuk mapping indikator dengan kegiatan di bawahnya. Apabila sudah mengklik tombol indikator program atau menarik data program di Renstra, otomatis apabila klik di sini, nah maka sudah ada indikator program yang sudah diinputkan di Renstra. Jadi tidak perlu mengetik ulang ya. Jadi tidak seperti SIPD RI atau SIPD merah kemarin. Jadi seolah-olah walaupun kita sudah menginput di Renstra, tapi kita tidak serta-merta bisa menarik data program dan indikatornya. Nah, tetapi mungkin ada PR lagi Bapak Ibu terkait Renstra, karena kami hanya bisa membantu program dan indikatornya. Untuk kegiatan dan subkegiatan dan indikatornya mungkin nanti setelah Renja ini selesai, Bapak Ibu bisa menginputnya di Renstra OPD masing-masing, karena memang untuk kegiatan dan subkegiatan itu sangat banyak ya. Jadi kemarin aja untuk program itu bisa seharian, karena walaupun sudah dibantu oleh beberapa yang input. Nah, jadi setelah kita klik di lihat indikator, maka akan ada indikatornya. Nah, di sini pagu tetap 0 karena pagu itu bersumber dari pekerjaan di subkegiatan. Bukan di nanti ada input pagu di subkegiatan, tetapi apabila masih 0 berarti belum menginput pekerjaannya atau usulan pekerjaannya. Kalau sudah menginput indikatornya, misalnya di sini ya, di sini ada tagging belum ada indikator program. Jadi mohon maaf karena kita belum menginputkan indikator program untuk urusan penunjang, karena masing-masing OPD bisa berbeda ya kegiatannya. Mungkin seperti Dinkes dan rumah sakit itu puskesmas ada BLUD, jadi tidak semua OPD ada BLUD-nya. Dan mungkin seperti Setwan atau Seda itu ada indikator terkait dengan Setwan dan Seda yang ada di program penunjang. Jadi kami belum menginput indikator di program penunjang. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menambah sendiri secara manual di klik merah ini, hijau ini. Jadi kita klik, kemudian ada tolok ukurnya apa, kemudian volume dan satuan. Untuk indikator program
kita sudah membuat master indikatornya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini, klik, nanti akan muncul indikator yang akan Bapak Ibu pilih. Jadi kita sudah membuat data master untuk indikator mulai dari tujuan, sasaran, dan program. Jadi untuk ketiga itu Bapak Ibu bisa membuat tinggal memilih indikator yang sudah ada. Jadi misalnya kalau untuk penunjang, misalnya terkait dengan perencanaan ya, perencanaan. Nah di sini misalnya persentase tercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah. Itu nanti Bapak Ibu tinggal klik sini, kemudian klik pilih. Maka otomatis tolok ukurnya akan terisi dan satuannya akan terisi. Tinggal Bapak Ibu menginput target atau volumenya. Misalnya di sini 100% karena target tahunannya 100%. Kemudian kita klik simpan. Apabila sudah, maka akan muncul di sini. Jadi di sini program penunjang sudah ada satu indikator persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah. Mungkin di sini di penunjang ada beberapa indikator. Jadi Bapak Ibu bisa klik lagi di tambah sini. Prosesnya sama seperti tadi, bisa klik hijau di sini dan dipilih. Jadi sebagai catatan juga nanti sebagai untuk indikator yang tidak ada itu bisa dibuat di luar data master. Tapi memang akhirnya akan menjadi indikator yang mungkin bisa jadi tidak konsisten dengan indikator lainnya apabila ada keseragaman dengan OPD lain. Jadi harapannya untuk yang program, indikator program itu karena kami sudah menginput semua, jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja. Mungkin nanti untuk indikator kegiatan bisa dibuat secara manual. Ini seperti itu. Kita tutup dulu. Ya. Selanjutnya saya akan ambil contoh di bidang program. Jadi ada di program perencanaan dan DALEV di sini. Jadi kita klik di nama programnya, kita klik di sini. Ya. Di sini juga sudah ada karena kemarin kami coba untuk membuat kegiatan dan indikatornya, tapi ini atau kita pilih yang lain dulu nih untuk program yang lain. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memundurkan istilahnya ke pilihan di program dan kegiatan, itu bisa pilih di sini. Kalau mengganti program berarti kita masuk ke urusan nih, karena di urusan itu ada daftar programnya. Kita klik lagi di sini untuk ini di tabel program. Kita ambil contoh yang penunjang misalnya. Kita klik penunjang karena di sini masih kosong untuk kegiatannya. Jadi sebagai contoh untuk menambah kegiatan. Kemudian di sini dipilih kegiatan, klik. Nah, di sini ada nama-nama kegiatan yang Bapak Ibu akan masukkan di program penunjang. Jadi misalnya ada terkait kegiatan yang renja, kemudian ada umum, kemudian keuangan ya. Ini contoh 3 ini. Kalau sudah, kita klik simpan.
Nanti Bapak Ibu bisa menambah lagi apabila ternyata ada yang kelewat. Jadi di sini sudah muncul tiga kegiatan yang barusan kita input. Jadi misalnya kalau kelewat, ada yang kelewat, misalnya kita bisa klik tambah kegiatan, kemudian kita checklist lagi untuk kegiatan yang akan ditambah. Misalnya kepegawaian misalnya. Kalau sudah, kita klik simpan, maka otomatis akan menambah kegiatan kepegawaian yang baru saja kita pilih. Apabila mungkin ternyata memang nggak ada, jadi kita bisa menghapus di sini tanda silang merah ini. Oke, kita balik lagi karena saya akan mencontohkan untuk di bidang program. Kita masuk ke program perencanaan dan DALEV. Ya, di sini jadi ada beberapa kegiatan. Di sini berarti karena tanda oranye mata ini masih belum bisa diklik, dan di sini juga ada tag belum ada indikator, berarti tugas kita sekarang menambah indikator kegiatannya. Kita bisa klik tombol tambah hijau ini untuk menambah indikator kegiatannya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bisa menambah data master, kita bisa klik di sini. Tapi karena di sini kita tidak menginput untuk indikator kegiatan, maka otomatis kita akan menambah indikator di luar data master. Di sini kita buka contekannya dulu, yaitu Renstra kita, karena memang sumber dari Renja ya Renstra ya. Jadi kegiatan ada di indikator kegiatan ada di Renstra juga. Untuk indikator analisis data kegiatannya yaitu jumlah dokumen, data dan informasi. Ya sudah, kita pastekan di sini. Untuk targetnya 3 dokumen. Di sini 3. Dan di sini ketik dokumen. Untuk satuan kita harus memilih karena sudah ada drop down-nya. Kemudian untuk target N+1 nya itu sama untuk tahun 2025 ya 3. Kemudian pagu indikatifnya itu bisa diinputkan sesuai yang ada di Runwal saja ya Bapak Ibu. Untuk Runwal kemarin 375. Nah, kemudian untuk lokasinya berarti lokasi di lokus atau mungkin di kantor Bapak Ibu. Apabila ini ada di untuk kebutuhan kantor, misalnya yang urusan penunjang, karena Bapeda ada di Cilacap Selatan, Sidakat ya. Apabila sudah memilih, terus detail lokasinya misalnya Bapeda ke Cilacap. Nanti untuk yang lain misalnya desa atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang lokusnya di luar kantor, mungkin lokasinya bisa disesuaikan dengan kegiatannya masing-masing. Mungkin ada peningkatan jalan atau mungkin ada rehab sekolah, ruang kelas dan lain-lain, itu lokasinya bisa disesuaikan dengan lokus kegiatannya. Kalau sudah, kita klik simpan. Di sini sudah
masuk ya untuk indikator kegiatannya. Jadi dimasukkan pada tahapan awal indikator 1. Jadi bisa saja satu kegiatan ada beberapa indikator seperti di program dan indikator program. Kemudian di indikator ada beberapa menu yang mungkin berbeda, yaitu ada masih sama tagnya, tag indikator. Kemudian untuk mengubah indikator, menghapus, kemudian untuk menambah catatan, kemudian ini untuk melihat catatan. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memberi catatan, atau mungkin nanti seperti yang dulu ya, kita pernah memverifikasi melalui SPP Go ID ini. Jadi nanti verifikator akan menambah catatan apabila ada nomenklatur atau indikator yang kurang sesuai. Jadi nanti bisa menambah catatan di sini, tulis catatannya, dan Bapak Ibu bisa melihat di sini, dilihat catatan. Jadi nanti dari verifikator nanti bisa terlihat catatannya kenapa ada perubahan atau ada revisi. Kemudian kita lanjut lagi ke subkegiatan. Untuk ke subkegiatan kita pilih nama kegiatannya. Misalnya di sini kita klik. Nah, di sini karena sama sudah ada sub kegiatannya, saya hapus dulu saja biar tidak, sebagai contoh biar mudah. Kita akan coba untuk menambah sub kegiatan baru. Di sini ada pilih subkegiatan untuk menambah subkegiatan baru. Berarti di sini mulai dari program kegiatan subkegiatan itu sesuai dengan Permen 90 dan terusannya ya, sampai Kepmen dan sampai SE yang terakhir di bulan April kemarin. Jadi ada beberapa kali pemutakhiran, termasuk pemutakhiran untuk indikator subkegiatannya juga ada. Sebagai contoh saya tambahkan untuk subkegiatan penyusunan profil pembangunan daerah. Sama sebenarnya prosesnya setiap program kegiatan dan subkegiatan. Untuk penyusunan sudah. Nah, di sini apabila kita menambah subkegiatan, maka otomatis indikator subkegiatannya akan muncul otomatis, karena memang di Kepmen kan sudah paten ya, bahwa indikator subkegiatan ya seperti itu, tidak bisa kita ubah atau tidak bisa berbeda dengan yang ada di Kepmen. Jadi kita tinggal menambah indikatornya atau targetnya. Jadi kita klik ubah di sini. Kemudian targetnya berapa. Jadi kalau untuk profil di Bapeda ada 2 buku, yaitu buku profil dan buku indikator. Sama untuk tiap tahunnya 2, kemudian lokasinya juga sama, detailnya sama juga di Bapeda. Kemudian pagu indikatifnya kita lihat lagi, mungkin di range ya, range runwal range-nya untuk profil (225). Simpan. Ya, sudah. Kemudian kita lihat lagi. Ya. Di sini sudah muncul target dan pagu indikatifnya. Jadi di sini
pagunya masih 0 karena kita belum menginput usulan pekerjaannya, hanya sebatas informasi pagunya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa pagu ini akan muncul apabila pekerjaan atau usulan pekerjaannya sudah diinput. Ya, di sini juga ada beberapa tag bahwa belum ada usulan. Jadi nanti kita akan menambah pekerjaannya. Jadi sama nih, di sini ada plus hijau untuk menambah usulan. Kita klik. Kemudian untuk isu ini mungkin lebih ke arah seperti prioritas nih, atau urusannya masing-masing OPD bisa disamakan. Jadi isunya misalnya di Bapeda berarti terkait dengan tata kelola pemerintahan. Mungkin nanti kalau untuk pendidikan, kesehatan mungkin bisa disesuaikan, mungkin terkait dengan kualitas SDM dan lain-lain. Kita klik di sini karena Bapeda terkait dengan tata kelola. Kemudian usulannya, nah kita mungkin bisa melihat lagi di metrik range-nya. Oh, di sini usulannya ini terkait penyusunan dokumen profil pembangunan daerah, volumenya 1. Kemudian sini ada dokumen, pagunya sekian secara informasi tadi. Kemudian ada pilihan terkait dengan sumber dana, bisa Bapak Ibu pilih apabila kegiatan non rutin itu sumber dananya adalah dana alokasi umum, sama seperti gaji. Tapi apabila yang rutin itu diambil dari pendapatan asli daerah. Karena ini kegiatan di luar rutin, kita pilih dana alokasi umum. Nah, di sini ada DTU, dana transaksi umum, dana alokasi umum. Kita pilih saja yang atas. Klik. Kemudian pagu pekerjaannya, usulan pekerjaannya misalnya 100, karena tadi alokasi untuk satu subkegiatan adalah 225, nanti ada satu pekerjaan lagi bisa disesuaikan untuk pagunya sesuai dengan yang ada di range Bapak Ibu. Lokasi sudah, detailnya kemudian ada ke Cilacap. Bila sudah, kita klik simpan. Ya. Nah, di sini ada total usulan 1, pagunya sekian dengan sumber dana DAU. Usulan yang belum dipetakan 0, berarti ini sudah terpetakan otomatis. Gitu. Jadi nanti apabila di program dan kegiatan kita perlu memetakan terkait dengan indikator dan kegiatannya atau subkegiatannya. Nah, di sini akan muncul 100 juta usulan pagunya. Tetapi untuk pagu terverifikasinya masih 0 karena masih perlu diverifikasi oleh verifikator. Nah, nanti tugas verifikator akan memverifikasi setiap usulan yang ada. Ini sampai sini terkait dengan input pekerjaan. Kita cek lagi di sini, jadi sudah hijau semua. Kemudian kita mundur lagi di kegiatannya. Nah, kemudian
di sini ada tombol biru seperti USB itu terkait dengan mapping. Kita coba klik saja. Nah, di sini jadi di setiap program dan kegiatan kita harus memappingkan indikator dengan kegiatan atau subkegiatan di bawahnya. Jadi di sini tadi kan kita sudah menginput dua subkegiatan, yaitu analisis dan profil. Nah, jadi apabila kita punya satu indikator kegiatan, itu mungkin gampang ya. Jadi kita bisa klik pilih semua, klik. Maka data ini, dua pekerjaan ini atau dua subkegiatan ini akan masuk atau menginduk ke indikator kegiatan jumlah dokumen ini. Tapi apabila ada dua indikator, kemudian ada lebih dari satu pekerjaan, itu Bapak Ibu bisa memilih atau memappingkan kegiatan itu masuk ke indikator yang mana. Caranya dengan drag and drop, guys. Sama seperti dulu, kita tinggal klik di sini, klik tahan, kemudian kita masukkan ke indikatornya. Jadi agak ke bawah sedikit, mungkin tadi kurang pas. Maka dari yang berwarna oranye ini yang belum termappingkan akan menjadi hijau apabila sudah termappingkan. Nah, kita refresh sebentar. Ya, jadi di sini memang tidak terdeteksi kalau kita belum mengklik ini, mengklik mappingnya. Jadi mungkin salah satu tugas verifikator memastikan bahwa kegiatan atau subkegiatan itu sudah termappingkan ke indikator di atasnya. Jadi misalnya ini kita klik sama, maka otomatis akan termappingkan ke indikatornya. Oke, kita cek lagi untuk programnya apakah sudah terpetakan dengan indikator dan kegiatan di bawahnya. Saya ambil contoh untuk program perencanaan. Sudah ada satu indikator, kita akan mappingkan saja. Klik di sini. Nah, di sini ada 4 kegiatan yang tadi sudah kita tambahkan. Karena hanya satu, maka kita cukup dengan klik pilih semua. Maka otomatis 4 kegiatan ini akan masuk di indikator persentase capaian realisasi target program tahunan. Sebenarnya kalau yang perencanaan sudah seperti itu, hanya muncul total pagu sesuai dengan usulan yang diinputkan, dan karena belum terverifikasi maka total pagu terverifikasinya masih 0. Nanti tugas kami di Bapeda selaku verifikator akan memverifikasi usulan dari OPD. Ya, mungkin seperti itu terkait dengan proses penginputan usulan Renja tahun 2024 di sipd.go.id. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, jangan klik di usulan SKPD, tapi kita langsung menambah di Ranwal RKPD di usulan rancangan awal. Ya, seperti itu. Mungkin nanti selanjutnya akan beralih ke terkait verifikasi usulan musren desa kecamatan dan juga usulan dari Pokir. Saya akan tutup dulu karena Bapeda tidak ada usulan yang masuk. Saya akan beralih ke PUPR.